Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifal Jaya Alam, perwakilan kelompok 6. Di sini saya berada di kediaman Bapak Soleh di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Saya di sini akan mewawancarai beliau. Bisa ceritakan latar belakang Bapak bagaimana proses yang sudah didalami dari pembuatan Jaran Kepang ini, Pak? Pertama, latar belakang saya sebenarnya bukan dari seniman. Keluarga saya itu tidak ada yang menjadi seniman. Kebetulan saya bisa menjadi seniman atau menjadi pengrajin sebagai pembuat alat, terutama kesenian jaranan berupa kepang dan sebagainya. Itu seiring waktu berjalan. Karena apa? Dulu saya di waktu 10 atau 15 tahun yang lalu, profesi saya bidangnya serabutan, seperti kerja kuli bangunan, kerja tukang sablon dan sebagainya. Menjadi pengrajin kesenian jaranan, seiring waktu saya mendirikan jaranan berjalan, akhirnya timbul rasa ingin membuat keterampilan jaranan seperti itu. Ya. Terus tolong sebutkan jenis jaranan yang Bapak pernah buat. Saya membuat jaranan, kan kalau jaranan itu kan banyak kategorinya. Ya. Kalau dari Tulungagung itu sentirewe yang kecil itu. Kalau kebetulan yang saya buat itu jaranan Kedirian. Dalam artian jaranan Kedirian itu dia cenderung lebih besar. Biasanya diameternya yang saya buat itu ukuran 110 sampai 120 seperti itu. Dan kategori yang saya buat jaranan itu adalah kepang Kedirian seperti itu. Ya. Menurut Bapak, apa bagian yang paling susah dalam membuat jaran kepang? Kalau bagian yang paling susah pribadi sebenarnya hampir tidak ada ya, karena apa? Ini sudah menjadi kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Jadi bagi saya tidak ada yang mudah. Pokoknya yang penting mau belajar, pasti semua, tidak ada yang sulit seperti itu. Apakah pernah Bapak waktu membuat jaran kepang itu ada kejadian aneh, apa ada hal-hal mistis gitu, Pak? Iya, itu pertanyaan yang saya kira sangat sulit ya, sangat juga dalam garis bawah itu sangat bagus sekali, karena itu menjadi polemik. Dalam artian polemik itu banyak menjadi pertanyaan dari orang awam seperti itu. Kalau saya pribadi membuat jaranan kepang itu hampir tidak adanya atau kejadian aneh-aneh seperti apa itu saya tidak pernah mengalami seperti itu. Tetapi dulu cerita mbah-mbah dulu itu sering membuat jaranan atau kepang itu mesti selalu mengalami kejadian hal-hal yang aneh. Tapi juga tidak dipungkiri bahwa dulu orang-orang tua atau mbah-mbah kita dulu membuat jaranan itu tidak asal-asalan. Jadi ada ritual poso, ada ritual seperti membuat jaranan itu ada harinya. Pantangan hari ini tidak boleh seperti itu. Mungkin dulu lebih sakral, lebih mistis lah dibanding dengan yang sekarang. Jadi intinya jawaban saya membuat kepang itu untuk saat ini belum menemui hal-hal yang aneh seperti itu. Pak, kalau menurut Bapak, apa sih suka duka Bapak membuat jaran kepang? Kalau suka duka itu ya banyak. Ini sukanya aja dulu. Yeah. Suka kita membuat kepang, satu memang saya itu hobi melukis, hobi menggambar seperti itu. Jadinya hobi saya curahkan menjadi pekerjaan, akhirnya juga untuk menghidupi atau keluarga sehari-hari ya seperti itu. Yeah. Untuk pendapatan lah, intinya untuk pendapatan. Dukanya ya ini di waktu pandemi ini duka. Jadi ya hampir 2 tahun itu tidak ada pesanan kepang karena satu
jaranan tidak ada yang tampil, jadi tidak ada pesanan kipang, yaitu duganya sepi. Kalau sekarang ya sudah mulai rame, ini suka lah, ini nggak ada duganya seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir Pak, pesan apa yang Bapak sampaikan untuk kepada anak-anak muda sekarang yang posisinya sekarang banyak yang jarang mengetahui budaya Indonesia seperti jaranan ini Pak? Ya pesan saya, kita orang sebagai orang Jawa, ojo lali Jawane gitu loh. Jangan lupa dengan adat istiadat atau kebiasaan orang Jawa gitu. Jadi harus ngerti empan papan panggonan. Kalau sekarang harus di mana kaki dipijak, di situ langit kita junjung. Maksudnya kita hidup di Jawa ya, keseniannya seperti ini ya, marilah kita jaga, atau kalau bisa dilestarikan bersama-sama seperti itu. Jangan, ya mohon maaf, ada orang yang tidak tahu disangkut pautkan dengan bahwa jaranan ini musyrik dan sebagainya. Janganlah, karena ini dulu kesenian ini dibuat nenek moyang kita, itu juga ada proses-prosesnya yang sangat panjang, juga ada kajian-kajian yang sangat panjang, juga ada petuah-petuah atau ajaran-ajaran luhur seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah menerima semuanya untuk mewawancari Bapak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, tidak apa-apa, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak teman-teman anak muda yang masih ingin mengetahui tentang kesenian atau jaranan ini, kebetulan yang ada di Kota Kediri. Terima kasih. Sekian, Bapak sudah menerima kami semua untuk mewawancarai Bapak tentang kesenian jaranan ini dan juga menceritakan tentang pengayaman dan lukisan karya Bapak. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.